Tapi Pak, sekarang ini banyak banget ya anak muda yang berspekulasi atau berpikiran kalau lu nggak nongkrong, lu nggak asik. Nah, Yes, gitu. exactly. Halo Sobat Binetfit, kali ini adalah talk show Binetfit. Dan perkenalkan, nama saya Noverina. Hari ini adalah talk show kolaborasi antara Kisi FM dan juga Binetfit. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru loh, jadi harus stay tune sampai akhir. Dan karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru, yaitu peran internet. Seberapa penting sih peran internet di era digital ini? Dan untuk kamu-kamu generasi muda harus banget nonton ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa juga. Jadi saya harus perkenalkan karena sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang. Selamat siang. Jadi Pak Paulus ini adalah General Manager ya Binetfit. Iya, betul. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Dan selain Pak Paulus, ada Mas Kavi. Mas Kavi ini adalah Supervisor Sales Bogor. Selamat siang Mas Kavi, gimana kabarnya? Selamat siang, baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi ini adalah narasumber kita hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, soal peran internet yang pasti semua setuju ya Pak, kalau peran internet ini pasti sudah sangat dibutuhkan apalagi di era digital seperti saat ini. Betul sekali. Tapi pertanyaan paling basic dan ini suka jadi perdebatan di antara semuanya. Ini saya mau tanyakan kepada Pak Paulus dan juga Mas Kavi. Kalau misalnya disuruh memilih antara ketinggalan dompet dan ketinggalan handphone, lebih baik pilih mana Pak? Ya pasti nggak dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi yang paling penting sekarang kalau era yang sekarang itu ya kita nggak paling penting penggunaan handphone karena untuk banking, untuk dompet itu kita cardless sudah bisa, ya kan? Yang penting kan juga isi dalam handphone itu kan sekarang kan untuk kegiatan semua orang kan itu lebih banyak di handphone. Betul. Termasuk dari sisi pengusaha muda kan semua kantor kita itu sekarang di handphone. Betul. Ya, jadi manfaat untuk internet itu sangat banyak sekali dan sangat menunjang kehidupan kita. Kalau Mas Kavi sendiri gimana? Lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Yang pasti sama, enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Oke. Karena handphone ini kebetulan memang udah jadi satu dengan kehidupan kita. Maupun di rumah, mau di pekerjaan, semua kita membutuhkan yang berhubungan dengan internet gitu. Oke, Pak Paulus, kita hari ini juga akan bahas soal gaya hidup anak muda. Nah, walaupun kayaknya Pak Paulus nggak muda lagi, tapi masih ada jiwa mudanya ya Pak ya? Masih muda dong. Masih muda dong. Oke, tapi Pak, sekarang ini banyak banget ya anak muda yang berspekulasi atau berpikiran kalau lu nggak nongkrong, lu nggak asik. Nah, gitu. Exactly. Nah, tapi menurut Pak Paulus, gaya hidup yang tepat untuk anak muda itu gimana Pak? Ya, gaya hidup yang paling tepat ya, terutama yang update ya. Kalau sekarang ya kan orang mungkin dari sisi Sobat Binetfit semuanya juga pasti setuju ketika kita update, apalagi kalau era sekarang ya, di semua elemen masyarakat mulai dari bawah sampai atas pasti juga memerlukan berita yang update, informasi yang update, ya kan? Jadi situasi dimanapun itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Oke, tapi kalau dari Pak Paulus sendiri setuju nggak sih kalau gaya hidup anak muda sekarang ini juga berkaitan dengan mental? Karena banyak banget nih Pak ya di media sosial yang juga sedang banyak-banyaknya mengangkat soal mental issues gitu ya. Dan karena mungkin ada yang tidak menggunakan media sosialnya secara bijak gitu ya. Ada nih Pak, anak muda sekarang nih ngelihat stories ya, misalnya lagi di tempat ini terus jadi latahan pengen juga ke sana gitu. Karena mungkin sekarang melihat coffee shop juga dengan embel-embel Instagramable, ya Kak ya Pak ya, itu juga sudah pasti banyak dikunjungi juga. Tapi menurut Pak Paulus ya, perlu nggak sih kita sebagai anak muda ini membatasi diri ya dalam menggunakan internet? Atau mungkin Pak Paulus punya rekomendasi apakah ada waktu yang efisien untuk menggunakan internet dalam seharinya? Betul. Jadi begini, kalau untuk batasan penggunaan internet tentunya kita kembalikan ke masing-masing individu, ya kan, kegunaannya. Jadi
Tetapi di situ untuk pembatasan mengenai norma-norma pemakaian internet tentunya kita harus sadarin, dan kita juga harus bisa mawas diri, kita kembalikan ke individu masing-masing, di mana kita tidak bisa menjadi seorang ya kita harus tahu posisi kita ketika apa sih apa kemampuan, kembalikan ke gitu. Jadi jangan sampai kita bisa melebihi dari batas kita juga. Karena apa? Karena ya lifestyle yang berlebihan tentunya juga berpengaruh pada pengeluaran kita kan ya. Betul. Nah, dari situ kita harus batasin. Di samping itu ada norma-norma di mana kita tidak boleh bullying gitu kan ya. Bullying dari beberapa sisi ya kan. Maupun jadi kadang kan juga ini ada tetangga, ada teman itu bikin iri. Jadikan itu semangat. Jadikan itu pemacu kita untuk kita bisa lebih maju, dan kalau kita sekarang belum bisa meraihnya, harus gimana caranya kita bisa dengan sesuatu yang baik. Nah, ini pas banget soal yang mau saya bahas juga nih, soal berlomba-lomba ya. Ini kayak banyak banget ya Pak, generasi muda zaman sekarang nih yang menggunakan internet juga sebagai ajang untuk flexing. Tahu flexing Pak? Flexing juga gitu ya. Nah, ini beberapa waktu lalu saya juga lihat di salah satu media sosial yang membahas ya Pak, umur 30 harus punya uang 1 miliar. Nah, ini juga banyak dari pro dan kontra, dan jadi banyak anak muda yang berlomba-lomba juga. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Kalau saya sih melihatnya optimis ya. Secara optimis boleh sih kalau umur 30 punya uang 1 miliar, tapi batas kemampuan, background dan semuanya kita harus kembalikan ke kita. Jangan sampai kita juga melampaui takdir lah bahasanya. Betul. Jadi tetap berusaha, karena menurut saya itu prinsip hedonisme yang menurut saya sih kurang tepat. Kita kembalikan ke kita aja, seberapa kita untuk memacu diri kita secara positif. Itu aja sih. Karena kalau kita menuruti keinginan, menuruti nafsu, menuruti nggak ada ujungnya. Betul. Ya kan? Jadi ya sesuaikan aja dengan kemampuan dan kinerja kita. Kita kembalikan ke kinerja. Jangan sampai kita juga pengen sesuatu hal yang lebih tapi dengan tidak ada kerja, nanti ujung-ujungnya negatif nanti. Ya, tidak ada aksinya tuh sama saja bohong ya Pak ya. Itu tapi mungkin bisa jadikan optimisme seperti Pak Paulus bilang tadi ya. Oke, terus Pak, nih saya mau bahas selanjutnya adalah sleep call. Bapak tahu sleep call gak sih Pak? Saya tahu sih beberapa sih dari teman kerja. Dari teman kerja. Oke, ini kita akan bahas sleep call yang mana mungkin banyak orang yang apalagi generasi muda ya Pak, banyak banget nih yang melakukan sleep call ya. Sobi juga mungkin salah satunya sering melakukan sleep call yang mana menghabiskan waktu berjam-jam sampai menyita waktu tidurnya untuk teleponan dengan seseorang. Nah, mungkin kalau misalnya Pak Paulus mungkin bisa kasih tahu gimana sih cara menjaga keseimbangan antara kehidupan digital kita dan kehidupan nyata. Karena ini sampai mengorbankan waktu istirahat demi teleponan mungkin sama ayang gitu ya Pak. Iya, itu mungkin perilaku yang berlebihan menurut saya ya. Di zaman saya dulu zaman handphone belum banyak, itu ya kita kan lebih terlibat dari komunikasi. Di samping itu kan kita juga harus meningkatkan saling percaya, saling menghargai juga. Karena kalau prinsip sleep call itu saya rasa kurang tepat, karena pasti akan mengganggu semua pihak. Betul. Baik dari sisi keluarga internal masing-masing, juga privasi itu kan perlu dihormati. Iya kan, memang sih someday nantinya ketika mereka hidup berumah tangga nggak usah pakai sleep call, udah tahu betul. Gitu kan. Nah, ini kan rasa ingin tahu yang berlebihan aja untuk sleep call aja. Nah, kalau dari sisi kami sebagai penyedia internet, no problem dengan sleep call. Ya kan? Karena kami tidak ada kuota loh. Dengan Binefit itu nggak ada kuota. Jadi mau berjam-jam mau YouTubean sleep call, mau TikTokan, mau streaming, no problem. Gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita bisa fasilitasi itu, tapi tentunya kita juga harus batasi penggunaannya sesuai yang bijak.
gitu aja. Dan tentu harus menjaga keseimbangan ya antara kehidupan nyata. Sekali. Jangan sampai merugikan diri sendiri, nanti kan jadi kurang istirahat, sakit ya Pak, dan juga nanti di pagi harinya tidak fokus kerja. Betul. Itu kan juga bisa dampak dari sleep call itu. Nah, tadi Pak Paulus bilang juga dari zaman saya dulu. Nah, ini berarti ada perbedaan ya Pak antara zaman dulu dan juga sekarang. Nah, kalau misalnya zaman sekarang ini peran internet sebenarnya cukup penting gak sih Pak di era sekarang ini untuk menunjang hidup lifestyle-nya anak muda? Menurut saya dengan adanya internet yang sekarang ya tentunya sangat-sangat berbeda dengan waktu dulu. Prinsip komunikasi, polanya itu juga jauh berbeda. Karena apa? Karena zaman dulu kita hanya tahu melalui koran, ya kan, betul. melalui media-media yang sangat terbatas. Tapi kalau sekarang mungkin sudah sangat-sangat mudah kita untuk mendapatkan informasinya. Nah, tapi ternyata juga tadi perkembangan pola komunikasi itu dari masyarakat selalu bertumbuh, termasuk juga kualitas. Kualitas, betul. Kalau dulu cukup dengan telepon, nggak ada wajahnya. Betul. Iya kan? Wartel dulu kalau zaman saya pager. Apa tuh Pak? Pager kan message doang gitu. Kita harus telepon ke operator, operator yang menyampaikan message ke kita. Tapi setelah itu mungkin muncul handphone, ya kan, bisa SMS, ringtone juga poliponik ya zaman dulu kan ya. Betul. Nah sekarang sudah bisa video call, bahkan betul. kualitas video callnya sekarang sudah HD. Iya betul. Ya kan, kalau dulu VGA kameranya, sekarang sudah canggih ya kan. Jadi pola komunikasi di situ sangat ditunjang oleh ini. Nah sekarang yang kita sediakan kan adalah sarananya untuk bisa berkomunikasi dengan baik tersebut. Gimana caranya dengan kita komunikasi bisa lebih jelas dengan kualitas gambar yang jelas, harusnya tentunya ditunjang dengan internet juga yang berkualitas. Yang berkualitas. Tapi Pak Paulus setuju nggak nih kalau jiwa anak muda itu menggebu-gebu Pak? Termasuk saya ini masih menggebu-gebu. Oh masih menggebu-gebu ya. Maksudnya jiwa menggebu-gebu tuh kadang sampai mungkin ada anak muda yang sering salah ambil keputusan dan juga mungkin tanpa pikir panjang, gak mikir nanti tuh gimana. Nah Bapak setuju nggak nih dengan? Sangat setuju sekali. Namanya jiwa muda. Jiwa muda itu kan perlu learning by doing. Betul. Iya kan, dengan ada learning by doing, kepentok dulu tuh baru belajar. Iya kan? Kesandung dulu baru belajar. Kan kadang orang seperti itu tuh, ada juga yang sebelum kepentok sudah tahu sih, gitu kan. Tapi sering kali kan kepentok dulu. Nah, itu perlu dirasakan oleh orang. Termasuk semua orang juga pasti harus merasakan ya itu namanya prinsip berusaha sih menurut saya, dan itu penting sekali bagi kita. Dan saya setuju dengan itu. Oke, jadi kalau menurut Pak Paulus gimana nih untuk anak muda untuk bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya? Karena mungkin sekarang nih seseorang ini sebenarnya gampang sekali, apalagi dengan peran internet yang bisa membuat dia membuat personal brandingnya dia gitu. Nah kalau dari Pak Paulus bagaimana? Ya, saya setuju sekali sih dengan positioning, tinggal kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kita juga bisa melihat sosial media untuk kita membandingkan dengan orang, tapi secara positif. Contoh, kemarin saya melihat anak SMP dengan adanya TikTok, dia di TikTok jadi affiliate, dia bisa menghasilkan miliaran bahkan, gitu kan. Betul. How to make it possible? How to make possible achievement like that, gitu kan. Jadi itu caranya bagaimana? Itu yang kita cari, itu yang positif. Jadi jangan cuman mereka pakai ini loh, mereka pakai ini, tapi nggak tahu mereka caranya untuk bisa memakai itu, bisa beli itu caranya seperti apa? Itu yang harus kita cari. Jadi positif thinking, positif kelakuannya juga itu diperlukan. Oke, karena sebenarnya peluang internet ini sangat besar ya. Tadi juga kalau misalnya ngomong soal internet, apa sekarang yang nggak bisa ya Pak ya? Betul sekali. Dari belanja yang dulu kita harus ke pasar, harus belanja offline, sekarang udah serba online. Tawar-menawar. Betul. Sekarang udah tinggal tunggu beberapa hari udah bisa langsung sampai rumah gitu ya Pak. Nah kalau ngomongin soal internet yang semua sektor kayaknya pasti sudah menggunakan internet. Kalau dari Pak Paulus sendiri dan Mas Kavi, paling sering menggunakan internet untuk apa? Untuk internet itu kita membutuhkan internet yang sesuai dengan kebutuhan
di mana kita bekerja, ataupun untuk teman-teman nih sobi di luar sana itu kebutuhannya untuk belanja ataupun untuk sosial media gitu, seperti itu. Kalau menurut saya sih kita butuh benar-benar internet yang mendukung semua aktivitas yang kita perlukan setiap harinya. Ya, bahkan sekarang ya Pak, cari pacar aja bisa lewat internet ya Pak. Cari jodoh. Cari jodoh bisa dari internet lewat dating apps atau yang lain sebagainya, itu kan juga membutuhkan internet. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau ditanya lebih sering menggunakan apa gitu ya, kalau misalnya pakai internet saya sih lagi sering-seringnya streaming nih Pak. Karena lagi banyak film dan drakor yang seru. Mungkin Sobi juga setuju ya, lagi banyak yang seru. Tapi ini juga menjadi kesepakatan untuk Sobi semua, kalau misalnya lagi streaming nih Pak, terus buffering, terus nanti kualitas videonya menurun, nah itu akan jadi kebetean tersendiri ya Pak. Bete banget. Nah tapi setelah saya menemukan satu solusi internet yang anti buffering, namanya Binetfit. Nah boleh dikasih tahu nih Pak, apa sih Binetfit itu? Iya, Binetfit itu kita salah satu produk dari PT Jalalintas Group ya, yang berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibinong. Kami head office-nya. Jadi kami mendistribusi internet di seluruh Nusantara. Jadi JLM Group itu sudah berada eksis sebetulnya sudah dari tahun 2018 ya, sudah sebelumnya juga sudah ada. Jadi tentunya kita pengen 2018 itu yang FTTH-nya ya, maksud saya yang untuk retail marketnya di situ. Jadi sebelumnya sudah kita ke seluruh Indonesia karena level kita sudah network access provider juga. Ya, jadi kita mendistribusi ke internet perusahaan internet di bawah gitu, naungan Jalalintas Media Group. Jadi kalau Binetfit sendiri ada salah satu produk untuk retailnya, FTTH, Fiber to the Home. Di mana Fiber to the Home itu sarana kita mendistribusi internet yang cukup dengan fiber optik, teknologi fiber optik itu ke masing-masing rumah di seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Bogor dan Depok. Ya, kita head office areanya di sini. Jadi kita deliver ke seluruh wilayah di head office area ini, Cibinong, Bogor, Depok gitu. Nah, untuk layanannya sendiri kita banyak ya, baik internet only, kita juga ada IPTV, kita juga akan launch beberapa produk ya. Untuk layanan produknya sendiri pun itu kita juga dari mulai harga 199 ya, untuk yang 20 mega ya, 20 megabyte per secondnya kita ada, sampai ke 150 megabyte per second. Wow, ya, tergantung kebutuhan dari Sobi nih, Sobat Binetfit ya kan. Tapi kalau misalnya ditanya dari banyaknya penyedia layanan internet, apa yang menjadi keunggulan Binetfit Pak? Yang menjadi keunggulan yang mungkin semuanya harus pakai Binetfit gitu. Nah, kalau dari sisi kita yang jelas gini, bukan jargon di awal pada saat jualan. Tentunya pelanggan kita atau pelanggan atau pengguna Binetfit itu kita sangat memperhatikan after sales-nya, layanannya, maintenance-nya. Kita juga punya layanan-layanan yang nanti kita bisa kita punya aplikasi My Binetfit itu untuk mempermudah layanan informasi ketika mungkin ada gangguan problem atau itu pelanggan juga bisa langsung chat dengan customer service, juga pelanggan juga bisa langsung interaksi dengan customer service ketika ada permasalahan billing, ketika ada permasalahan layanan, gangguan ataupun yang lainnya. Jadi kita after sales-nya kita sangat-sangat perhatikan. Berarti memang after sales-nya itu yang sangat diperhatikan. Tapi Pak Paulus tadi berbicara soal fiber optik. Nah, fiber optiknya apa sih Pak? Fiber optik itu teknologi untuk distribusi data. Sebelumnya kita dari tembaga, ya kan, tembaga atau koaksial. Tembaga itu kapasitasnya megabyte per second. Tapi kalau untuk fiber optik, karena jadi tembaga itu membutuhkan listrik untuk deliverynya.
ya kan? Tapi untuk fiber optik itu dengan cahaya. Makanya fiber optik atau serat kaca di situ deliverynya itu gigabyte per second. Wow, gigabyte per second, Pak. Gigabyte. Ini Bahkan juga yang jadi keunggulannya. Gigabyte per second. Wow. Setiap setiap detiknya dia deliver lebih dari 10 gigabyte per second. Ya. Ini juga itu yang menjadi keunggulannya juga, betul. Ya, Pak. Dan di samping itu karena itu kekuatan cahaya tidak membutuhkan listrik. Jadi pasif. Jadi juga nyetrum. Gitu kan. Dan itu sehat. Gitu. Tidak ada radiasi juga. Jadi untuk pemakaian masyarakat di samping kecepatan juga tidak ada radiasi, untuk kesehatan juga. Jadi menurut saya sih paling aman sampai sekarang ya. Paling worth it juga ya menggunakan fiber dari optik. sisi budgetingnya. Dan itu juga menjadi salah satu keunggulan dari BNetFit. Tapi kalau ngomong-ngomong soal BNetFit, kenapa sih nih Pak fokusnya ini mendukung gaya hidup generasi anak muda? Kenapa fokusnya? Pak Kavi itu. Ya boleh mungkin Mas Kavi yang menjawab. Untuk BNetFit ini memang kita menjadi bahasanya sebuah perusahaan di ISP, ini salah satu ISP di Bogor yang memang mendukung semua aktivitas masa muda atau generasi muda saat ini. Lifestyle anak muda. Dari beberapa kegiatan yang kita lakukan ini sangat membantu ataupun memang sangat bisa diikuti oleh semua kaula muda. Terutama ada beberapa aktivitas kita di Pakansari gitu. Kemarin kita ada ikut job festival di sana. Teman-teman Sobi semua juga bisa datang ke sana. Ataupun kita juga mengikuti semua kegiatan yang ada di kota ataupun Kabupaten Bogor gitu. Tapi kalau ditanya bentuk nyatanya BNetFit nih, bentuk nyata dukungan BNetFit untuk gaya hidup generasi muda saat ini, apa tuh Mas? Mungkin boleh dikasih tahu program-program apa saja yang ada dari BNetFit gitu. Untuk beberapa kegiatan yang ada di BNetFit itu diantaranya adalah ada multimedia class, musik corner, IT class, nonton bareng Piala Dunia saat itu kita di klaster Kota Harapan Indah gitu. Dan yang terakhir kita punya juga BNetFit Healthy Activity. Itu disediakan atau diselenggarakan di head office di sini. Kemarin kita ada beberapa kegiatan Zumba gitu, dan juga PON BNetFit. Itu beberapa diantaranya yang bisa teman-teman Sobi ikuti di BNetFit. Tapi kalau dari agenda terdekat Mas, ada agenda terdekat yang akan dilakukan BNetFit? Untuk saat ini kita terakhir ada kelas Zumba ataupun PONFit yang memang itu bisa diikuti, bisa dilihat di web BNetFit sendiri itu jadwal-jadwalnya, dan sampai teman-teman Sobi itu tertinggal. Tadi kita ngomong sama Mas Kavi juga kalau agenda BNetFit tuh yang rutin bulannya itu adalah PONFit dan juga Zumba class ya Mas. Nah mungkin dari Sobi yang baru tahu kalau misalnya pengen ikutan, itu gimana Mas caranya Mas? Boleh. Untuk cara daftarnya? Cek di web kita di binetfit.id. Itu nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan dalam jangka waktu dekat. Seperti tadi beberapanya di Pakansari ya. Dan juga untuk sobat BNetFit di Sumarekon, kita sudah open untuk jaringan Sumarekon itu sendiri. Sumarekon Bogor gitu. Ya, betul. Di minggu ini kita akan ada wifi tour di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan juga. Kalau mau menikmati internet gratis dari BNetFit, dicoba di wifi tournya Sumarekon Bogor. Dari tadi Pak Paulus juga menjelaskan segala keunggulan dari BNetFit. Nah mungkin ada Sobi yang pengen tahu layanan apa saja yang tersedia dari BNetFit. Mungkin bisa dikasih tahu. Untuk BNetFit ini kita ada 2 layanan. Yang pertama internet only, yang kedua adalah IPTV plus internet. Nah ini ada beberapa kapasitas internet juga yang bisa teman-teman lihat nanti di web kita di binetfit.id ataupun di beberapa media sosial lainnya gitu, atau dengan cara di beberapa lingkungan teman-teman juga itu kita udah menempelkan beberapa informasi seperti di tiang-tiang yang ada di beberapa lingkungan. Nanti bisa menghubungi nomor-nomor sales yang ada di sana. Oke. Dan kalau BNetFit ini sudah mencakup wilayah mana saja nih Pak? Kalau BNetFit Pak? Untuk BNetFit ini kita seperti yang tadi di awal sudah diinformasikan. Untuk BNetFit ini sudah mencakup kota, Kabupaten Bogor dan Depok. Sementara untuk yang Bogor ini kita sedang perluasan di kota Bogor
Jadi teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman mau pasang, itu bisa dicek di web kita binetfit.id. Di sana tertera informasinya segala macam. Untuk wilayahnya juga kita sudah buka sampai dengan 7 kecamatan. Wow. Oke, menambahkan aja, kita juga bukan hanya di Bogor, Kabupaten Bogor. Kita juga ada di Kota Semarang, Kota Purwokerto, di Pulau Bali kita ada juga. Oke, sudah sampai Pulau Bali, Pak. Sudah sampai Pulau Bali. Sebetulnya kalau kita merambah ini kan ke Banten, Balaraja, Cikupa, Cisoka, itu kita sudah ada juga. Kita ada juga di Bekasi, ya kan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, kawasan Harapan Indah kita ada. Bekasi Timur, ya kan, Pabuaran ya, Pabuaran sampai Cibarusa kita ada juga, dan kita juga perluasan sampai ke Parung nantinya. Oke, gitu. Berarti nggak hanya di Bogor saja ya. Betul. Untuk sobi yang di luar Bogor juga tentunya bisa untuk Bisa, memakai. kalau ada teman, saudara di wilayah-wilayah yang kami sebutkan tadi, bisa informasi ke Instagram kami atau ke website kami di mybinetfit.id. Oke, tapi boleh nggak nih Pak spill harga-harga dari mungkin paket layanan Binetfit itu ada apa aja, dari mulai mungkin dari 10 Mbps itu spill harganya, boleh dong Mas? Oke, boleh. Kalau untuk jargonnya kita di Binetfit adalah 20 Mbps hanya dengan 199.000 saja. Oke, per bulan. 20 Mbps. 20 Mbps gitu. Nah, ini harga yang sangat murah ditawarkan untuk teman-teman sobi semua. Jadi internet 20 Mbps ini free instalasi dan juga unlimited kuota gitu. Nah, ini yang jadi ini juga ya Mas ya, yang harus jadi perhatikan juga, unlimited ya. Berarti betul. jangan sampai nanti lagi asik-asik streaming taunya malah terputus karena mungkin sudah mencakup limit kuotanya. Betul sekali. Di samping itu kita juga ada yang 30 Mbps, harganya 240 ya, kalau 240.000. Untuk yang 50 Mbps kita 299 saja, hanya 299. Kita dapat 50 Mbps ya, 100 Mbps dan 150 Mbps. Wow. Gitu. Oke. Dan kita juga ketika teman-teman sobi, kita sarankan bisa langganan bayar 12 bulan ke depan. Kenapa? Karena kita punya diskon yang jauh lebih murah. Oke, jangan-jangan ada promo ya Pak? Promo, misalnya ini harga 199 ya. 199. Kita bisa kasih harga 160 ribuan, tapi bayar 12 bulan. Oke, itu syaratnya berarti ya? Iya. Syaratnya. Jadi sangat-sangat terjangkau. Begitu juga untuk paket-paket yang lain, kita bisa jauh lebih murah. Oke, tapi kalau misalnya dari sobi yang pengen pakai Binetfit dan bingung nanti kalau misalnya bayar bulanannya itu pakai apa? Apakah harus Pak, di minimarket, apakah bisa di aplikasinya atau harus datang ke store-nya? Kita punya aplikasi khusus untuk Binetfit, untuk semua customer bisa download My Binetfit. Itu di Play Store ataupun di App Store. Di sana nanti bisa dilihat pembayaran, ataupun nanti bila ada gangguan itu bisa menghubungi live chat admin di sana. Kita sudah kerjasama dengan Alfamart dan Indomart, dan juga teman-teman semua yang punya dompet digital bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan scan QR di sana. Itu beberapa bank yang kita sudah kerjasama adalah di sana Mandiri, BCA dan Danamon. Itu menggunakan virtual account. Jadi buat teman-teman sobi tidak usah khawatir, untuk pembayaran kita sangat mudah. Dan juga bisa langsung menggunakan dompet digital kalian. Oke. Bisa dari rumah ya Pak ya? Bisa dari rumah. Bayarnya bisa dari rumah. Saran saya jangan bayar ke sales. Oke. Langsung aja, lebih mudah, lebih terbuka, bisa dipertanggungjawabkan. Itu pembayaran via Alfamart, Indomart terdekat, atau via virtual account atau via kris, ya kan? Itu sekarang semua sudah dipermudah. Silahkan, saran saya jangan ke personal, langsung banking to banking, ya, karena lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Thank you. Oke, tadi promo kita juga sudah bahas ya Mas. Yang promonya itu adalah bayarnya 169. 160 ribuan. 160-an itu, tapi syaratnya adalah
pembayaran langsung dalam 1 tahun sekaligus. Oke, berarti itu promo yang tersedia saat ini ya. Oke. Untuk Instagram Binetfit dan media sosial yang lain bisa dilihat di mana Mas? Untuk sobi yang penasaran. Web kita itu yang resmi official adalah binetfit.id. Nanti bisa mengikuti juga Instagram kita ada binetfit.id di sana. Gitu. Oke, terakhir nih Pak, last but not least, apakah ada karir di Binetfit? Karena ini juga menjadi banyak pertanyaan juga nih. Apakah ada peluang untuk sobi-sobi? Oke, terima kasih. Kami dari Jalan Lintas Media Group dengan brand untuk FTTH-nya, internetnya itu Binetfit, sangat membuka peluang karir kerja untuk seluruh sobat Binetfit, seluruh sobat people ya di Kisi FM ya. Yeah. Healthy people. Healthy people. Oke, thank you. Jadi kita membutuhkan banyak troops dengan skema penggajian yang bagus sekali bagi kami ya. Skema insentif maupun skema biaya operasionalnya kita ada. Jadi itu jadi peluang teman-teman untuk bisa bergabung untuk di Binetfit bisa. Nanti bisa komunikasi langsung dengan teman-teman yang kebetulan nanti yang di lapangan, atau mungkin bisa kunjungi website kami, bisa komunikasi juga dengan customer service kami. Jadi kita akan bantu untuk pendaftarannya yang lain-lainnya ya. Harapan kami bisa melayani seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok di sekitarnya, agar kita bisa berinternet secara bijak, ya kan? Kita bisa secara leluasa mengakses internet, secara leluasa juga kita bisa mengembangkan diri kita, ya kan? Agar bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, mungkin terakhir dari Mas Kavi juga ada yang mau disampaikan? Mungkin mengajak sobi untuk menggunakan Binetfit? Untuk sobi semua, silahkan kunjungi website kita di binetfit.id. Dan juga tadi untuk yang ingin mencoba karir di kita di Binetfit, silahkan juga mengakses portal web kita yang ada. Di sana sudah ada informasi seluruh untuk produk kita juga Binetfit, dan juga informasi mengenai teman-teman yang ingin berkarir dengan kami. Oke, ada Pak Paulus mungkin mau menambahkan? Kalau saya sih cukup ya. Oke, kalau dari Mas Kavi ada yang mau ditambahkan mungkin untuk ngasih tahu sobi, ayo pakai Binetfit gitu. Oke, silakan teman-teman sobi semuanya untuk bisa mengakses portal web kita di binetfit.id ataupun di Instagramnya @binetfit. Di sana tersedia seluruh informasi mengenai Binetfit, harga, dan juga bagi teman-teman yang ingin berkarir bisa mendapatkan informasi di portal web binetfit.id tersebut. Oke, berarti sekali lagi langsung aja di Instagram @binetfit. Di situ juga ada nomor customer service juga ya Mas ya. Service juga untuk sales representatif. Di situ nomornya sudah ada sesuai dengan coverage masing-masing. Oke. Kalau dari Pak Paulus ada yang mau ditambahkan untuk terakhir ngajak sobi untuk menggunakan Binetfit? Menurut saya mencoba itu perlu. Merasakan itu perlu. Ya kan, experience itu nomor 1. Ya, jangan ragu untuk bisa menggunakan Binetfit. Kami juga menerima segala masukan dari sobat Binetfit semuanya, ya, healthy people, untuk bisa merasakan internet yang sehat, cepat, dan kuat. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Paulus dan juga Mas Kavi. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Pak dan Mas ya. Siap, terima kasih. Terima kasih udah mau diajak ngobrol di hari ini. Semoga sehat terus dan juga sukses untuk kedepannya. Thank you. Sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk sobi yang sudah menyaksikan. Saksikan terus talk show selanjutnya. Saya Noverna pamitan. Bye bye.